Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita mengenai fisika mekanika. Dalam topik ini kita akan membahas contoh soal mengenai medan gaya seragam. Jadi dalam hal ini medan atau medan gayanya di sini memiliki nilai yang sama atau konstan atau seragam. Dalam hal salah satu contohnya yang kita anggap medan seragam adalah gaya gravitasi, ya. Namun kenyataannya gaya gravitasi itu sebenarnya gaya yang merupakan gaya sentral yang dalam koordinatnya nanti koordinat koordinat bola. Namun hal ini karena kita lihat bahwa kita menganggap pada topik kali ini bahwa bumi itu merupakan datar pada bidang datar, bidang XY, sehingga medan yang kita ambil seperti contoh medan gravitasi atau gaya gravitasi itu merupakan medan gaya yang seragam. Nah, contoh ini topiknya ya, medan gaya seragam penggunaan hukum Newton. Nah, untuk contoh yang pertama, misalkan ada dua buah benda dan benda ini diikatkan dengan sebuah tali, ya, dengan sebuah tali yang tali ini digantung pada sebuah katrol. Dalam hal ini kita ambil kita ambil kesepakatan dalam contoh kali ini. Untuk contoh yang pertama ini bahwa massa tali diabaikan dan katrol tidak bergesek atau tidak ada gesekan, atau dengan kata lain katrolnya licin. Sehingga kalau katrolnya licin, maka tali di sini slip atau bergeser tanpa memutar katrol tersebut. Nah, kita katakan misalkan ini adalah M1 dan ini adalah M2. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan bagaimana mencari percepatan. Percepatan. Kemudian yang kedua, tegangan tali. Oke. Kita ambil misalkan arah dari sumbunya ya ke bawah ini. Misalkan yang sumbu vertikal ini kita ambil adalah sumbu minus K, ya, arahnya minus K atau sumbu Z ya, yang ke bawah minus K. Maka untuk mencari percepatan benda atau percepatan dari M1 maupun M2 dalam hal ini, kita buatkan dulu ada gaya apa saja. Nah, dalam gaya seragam apa saja yang bekerja pada kedua benda ini. Nah, pertama, kita tuliskan bahwa pada benda satu mendapat gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Ya, kita buat ini W1. Dan ini adalah gaya gravitasi untuk benda kedua. Arahnya ke bawah, ya. Oke, kemudian ini ada gaya tegangan tali. Oke, ini T1 dan ini kita buat T2. Nah, maka kita buatkan dulu buatkan persamaan dari gerak mereka ini dengan menggunakan hukum kedua dari Newton. Jadi berdasarkan hukum kedua dari Newton, untuk misalkan kita ambil untuk benda yang pertama, ya, bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan A. Dengan menganggap bahwa massa benda ini konstan atau massa bendanya tidak berubah terhadap waktu, ya.
Oke, gaya apa saja? Ada gaya seragamnya tegangan tali dan W1. Karena kita sudah membuat bahwa tanda arah dari sumbu vertikal ini adalah sumbu Z dengan vektor satuannya adalah K dan ke bawah minus, maka gaya pada benda satu itu adalah T1 dikurang dengan W1 sama dengan M1 kali A. Oke? Atau kita buat berarti ini jadi T1. T1 nilainya T ya, tegangan tali besarnya T dengan arah ke atas sudah berarti arah K. Kemudian ini ditambah ya. Kita namanya penjumlah ditambah. Kemudian W, besar W adalah M dikalikan dengan G yang arahnya adalah ke bawah, berarti ini minus K. Minus K. Kemudian ini sama dengan M1 kalikan A. Besarnya percepatan benda satu itu adalah A dengan arah K. Kita anggap misalkan A ini bergerak ke atas. Oke? Kemudian kita lihat ini untuk persamaan yang pertama. Kita lihat untuk benda yang kedua. Dengan cara yang sama, benda 2 juga memiliki gaya seragamnya T2 dan W2. Nah, T2 positif kita buat T2. Oke. T2 ya. T2, vektor T2 ditambah vektor W2. Oke, sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, percepatan benda 1 dengan benda 2 itu nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Karena percepatan benda 1 sudah kita buat nilainya A, maka percepatan benda 2 ini nilainya minus A. Artinya arahnya berlawanan dari arah si benda 1. Kita masukkan nilainya T2, nilainya T ya. Di dalam hal ini T1 sama dengan T2. Oke ya, besar tegangan 1 sama dengan T2. Ini dikarenakan katrol licin ya, katrolnya licin atau massa talinya juga diabaikan sehingga tidak membuat terjadi perbedaan tegangan antara tali satu dengan tali kedua. Oke, sehingga persamaannya menjadi T arah K dikurang M, ini M1 ya adik-adik ya. Ini M2 kali G arah K ya, karena arahnya ke bawah berarti itu minus ya, minus K sama dengan minus M2 dikali A arah K. Ini persamaan 2. Kenapa minus? Karena benda 1 kita anggap dia bergeraknya ke atas. Ini A-nya. Ini A1. Nah ini ke bawah A2. Sehingga A2 itu nilainya minus dari A1. Oke. Nah dari persamaan 1 dan 2 kita lihat ini kan vektor arahnya kan sudah sama semua. Yaitu sumbu K semua. Maka kita selesaikan dengan tulis kembali ya nilai-nilai dari vektornya. Yaitu T kurang M1G sama dengan M1A. Kemudian T dikurang M2G sama dengan minus M2A. Nah, yang mau kita cari adalah berapa besar percepatan. Maka ini kita kurangkan ya supaya tidak habis A-nya ya. Maka T dikurang T habis. Minus M1G kurang-kurang berarti tambah. Berarti jadi M2 kurang M1G. Sama dengan M1A minus tambah. Berarti M1 tambah M2 kalikan A. Berarti percepatannya besarnya adalah M2 kurang M1 per M2 tambah M1 kalikan G. Ini adalah besar percepatan bendanya ya. Oke, kemudian sekarang berapa besar tegangan tali? Nah, untuk menentukan besar tegangan tali,
tinggal kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Nah, misalkan kita substitusikan A ke persamaan yang pertama. Jadi, substitusikan ya. T kurang M1G sama dengan M1A. Maka T sama dengan M1A, A-nya masukkan D, M2 kurang M1 per M2 tambah M1 kalikan G, dikurang ini jadi tambah ya, tambah M1G. Maka hasilnya samakan penyebut jadi M1 M2 kurang M1 kuadrat per M2 tambah M1 kalikan G. Oke, tambah samakan penyebutnya ini yaitu M2 tambah M1. Berarti ini dikalikan ke sini. M2 kali M1 atau M1 M2 baru M1 kali M1 berarti ditambah M1 kuadrat. Kalikan G. Nah, yang mana yang ini habis? Ini adik ya. Min M1 kuadrat G plus M1 kuadrat G. Jadi nih habis bisa kita coret sehingga tegangan tali hasilnya menjadi oke, ini sama ya deh, M1 M2, M1 M2. Berarti koefisiennya 1 tambah 1 jadi 2. Maka 2 M1 M2 per M2 tambah M1 kalikan G. Inilah nilai dari besar tegangan masing-masing tali kiri dan kanan. Ingat bahwa besar tegangan tali kiri dan kanan itu memiliki nilai yang sama dikarenakan bahwa katrol itu tidak berputar atau licin sehingga talinya hanya terjadi slip. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana penggunaan hukum Newton ini pada contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Oke. Misalkan ada sebuah rantai seragam, ya, rantai seragam yang berada di atas meja, kemudian ada sebagiannya berada keluar dari meja, ya. Nah, panjang total dari rantai seragam ini adalah C, ya. Jadi panjang ini ke sini sampai ke sini itu panjangnya adalah C. Dan ini lantainya licin. Oke, kalau licin berarti tidak adanya pengaruh dari gesekan, ya. Kemudian sebagian rantai tergantung dengan panjang B. Nah, yang bagian ini panjangnya adalah B. Pertanyaannya adalah buktikan bahwa waktu rantai jatuh semua meninggalkan meja. Jadi ini karena licin ya, jadi ini rantainya bisa jatuh sehingga berapa waktu jatuhnya semua rantai ini ke bawah? Waktunya itu katanya adalah akar dari C per G ln C ditambah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat per B. Nah, buktikan bahwa waktu rantai itu mencapai lantai atau jatuh dari meja keseluruhannya, yaitu waktunya akar C per G ln C tambah akar C kuadrat kurang B kuadrat per B. Oke, dari keadaan diam, artinya bahwa kecepatan mula-mulanya atau kecepatan pada saat 0 itu adalah 0. Oke. Nah, mari kita gunakan ini penggunaan hukum Newton yang kedua juga ya, bahwa sigma F, kita gunakan sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, kita ambil sekarang gaya yang bekerja pada benda yang tergantung, ya, benda yang digantung. Nah, pada benda yang digantung ini gaya apa saja? Pastinya ada gaya berat. Kita katakan ini W1 dan ada
gaya apa itu namanya, aksi reaksi antara mata rantai 1 dengan mata rantai 2. Kita katakanlah gaya F. Nah, yang arahnya ke atas karena ini saling apa namanya, saling aksi reaksi ya. Jadi ini saling aksi reaksi antara rantai 1 rantai 2, dan karena ini W-nya ke bawah sehingga reaksinya apa namanya, gaya apa namanya itu, gaya berlawanan arahnya sehingga ini rantainya bisa jadi tegang ya, itu adalah ke atas. Nah, ketika bagian di atas meja ini gaya aksi reaksinya ini ke kanan ya. Oke, karena ini ke atas, ini ke kanan. Oke, kita lihat untuk yang pertama adalah benda atas lantai. Atas meja. Benda di atas meja. Nah, apa gaya yang mengakibatkan benda ini bergerak dengan arah perpindahannya yaitu searah dengan percepatannya? Karena percepatannya searah ke kanan, dengan kata lain bahwa gaya bekerja hanya gaya F. Oke? Yaitu sama dengan M kali A. Nah, ini kita katakanlah M2 ya. Oke, M2 dikalikan A. Kemudian untuk yang benda ini tergantung ya, yang bagian tergantung sama ya, gayanya ada dua, yaitu W1 dan F. Oke, kalau kita katakan F-nya positif berarti ini F dikurang ya langsung W1, berarti ini M1 kalikan G sama dengan M1 dikalikan A. Karena dia percepatannya bergeraknya ke bawah, maka ini jadi minus M1 kalikan A. Oke, substitusikan F-nya ke sini adik-adik, maka jadi M2 kali A dikurang M1 kali G sama dengan min M1 kali A. Ini pindah jadi tambah ya, jadi M1 tambah M2 kali A. Sama dengan ini pindah ke kanan jadi positif M1 kali G. M1 tambah M2 adalah M total. Kalikan A sama dengan A. Karena ini rantainya itu adalah seragam atau dengan kata lain homogen ya, bentuk rantainya sama, maka M1 ini bisa kita cari dengan perbandingan panjang dari rantainya ya. Oke. Katakanlah ini kan katakanlah ini adalah X ya. Kita kan ingin mencari berapa ini waktu untuk jatuh. Jadi kita katakan bahwa panjang dari benda yang tergantung ini adalah panjangnya X, dan X ini mulai dari B nantinya sampai ke C. Nah, jadi X kita ambil. Maka massa dari benda yang tergantung ini, rantai yang tergantung itu adalah panjangnya X kita katakan per X total yaitu C dikalikan dengan G ya. X perbandingan panjang ya. Panjang asli per panjang total dikalikan massa total. Baru dikalikan dengan G. Sehingga percepatan bendanya menjadi ini habis yaitu X per C kalikan G. Ini percepatannya. Nah, dari percepatan ini kita integralkan ya. Percepatan itu bisa dibuatkan menjadi dV per dt. Ini sama dengan X per C G. Oke. Nah, karena di dalam persamaan percepatan itu merupakan fungsi dari posisi, maka kita tidak bakal kecepatan ini nanti menjadi fungsi posisi, sehingga bisa kita ganti menjadi dV per dt kalikan dx per dx. Oke? Sama dengan x per c kalikan g. Oke, ini saya pindahkan dx per dt ya. Jadi ini bisa kita buatkan dv per dx, ini pindah ya jadi dx per dt sama dengan x per c kalikan g. dx per dt itu adalah kecepatan, maka ini jadi v dv sama dengan dx-nya pindah. Jadi x
per C G dx. Nah, ini kita integralkan. Nah, integralnya dari mana? Dari pada saat kecepatan awal adalah 0 sampai kecepatan V. Kita belum tahu V-nya V pada suatu titik tertentu. Nah, posisinya gimana? Posisinya mulai dari B, ya. X-nya itu mulai dari B awalnya ya, sampai ke mana? Sampai ke posisi tertentu X juga. Kita nggak boleh langsung bilangkan C. Kalau kita bilangkan C itu berarti kita mencari kecepatan akhir. Tetapi kita ingin mencari fungsi kecepatan. Kalau fungsi kecepatan artinya bahwa posisinya juga sembarang. Katakanlah X. Tapi posisi mula-mulanya sudah jelas yaitu B. Oke? Kita integralkan ini jadi setengah V kuadrat. Batasnya V 0 sampai V. Yang ini setengah. Ini konstanta ya, G per C, setengah X kuadrat, batasnya B sampai C, setengahnya boleh habis. Ini berarti jadi V kuadrat ya, V suatu titik tertentu ya, V kuadrat. Ini berarti G per C, ini kita masuk, ini X ya, ini jadi X kuadrat kurang B kuadrat. Oke, ini V. Maka ini V boleh kita buat jadi akar G per C akar dari X kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Nah, untuk mencari waktu dari V itu adalah dx per dt. Ya, perubahan posisi terhadap waktu. Akar dari G per C akar X kuadrat kurang B kuadrat. Maka dt kita ingin cari. Maka dt itu sama dengan, balikkan ya dek ya, jadi akar C per G, ini balikkan dx-nya ini ya di atas, jadi dx per akar dari X kuadrat kurang B kuadrat. Kita integralkan, nah, waktunya dari mana? Dari T sama dengan 0 sampai T, ya, ini adalah dari X sama dengan B, ya, posisi awalnya B sampai dengan C, karena diminta waktu total rantai jatuh semua, berarti posisinya ya posisi akhir yaitu C. Nah, ini berarti integral dt adalah T, batasnya dari 0 sampai T sama dengan ini konstan akar C per G, berarti ini integral dari X batasnya dari X sampai dari B sampai C dari dx per akar X kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini integralnya. Oke ya, kita bisa menggunakan ini integral trigonometri ya. Misalkan ini saya katakan ini X, ini B, berarti ini adalah akar X kuadrat kurang B kuadrat, ini sudut theta. Oke, sebenarnya kalau kita sudah menggunakan tabel integral ini sudah dapat, tapi cuma kita cari bagaimana integral ini ya. Oke, misalkan kita ingin merubah, misalkan tangen ya, tangen theta itu adalah B sisi depan ya, akar X kuadrat kurang B kuadrat per B. Oke. Kemudian kosinus ya, kosinus theta adalah samping per miring. Berarti X sama dengan B per kosinus theta, dx itu sama dengan B turunan dari B per cos terhadap theta, ini berarti B d theta per cos kuadrat theta. Oh, bukan. Dx ini berarti sama dengan ini turunan cos adalah minus sinus, berarti minus B positif B sin theta d theta per cos kuadrat theta. Oke, substitusikan ini berarti sama dengan kita substitusikan ke sini ya, ini nanti saja kita cari integral ini dulu ya. Maka ini sama dengan integral dari dx-nya kita ganti menjadi B sin theta d theta per
cos kuadrat theta, akar S kuadrat B kuadrat itu adalah B tangent theta, berarti B tangent theta. Oke, B-nya habis. Ini berarti menjadi sin per cos tangen seper cos sekan. Ini berarti jadi sekan theta tangen kuadrat sin per cos, tunggu ya. Akar S kuadrat itu adalah B tangen theta. Oh, di bawah ya, tangen tetanya di bawah. Akar X kuadrat B tangen theta, depan per samping. Oke, ini berarti seper B tangen theta. Jadi sin per cos tangen habis, ini berarti jadi sekan theta d theta integral. Nah, untuk menjawab sekan theta d theta ini kita kalikan sekan theta dengan sekan theta tambah tangen theta per sekan theta tambah tangen theta. Oke, nah hasilnya ini nanti sama dengan misalkan U adalah sekan theta tambah tangen theta. Maka turunan U itu nanti adalah sekan kuadrat theta tambah sekan theta tangen theta. Sehingga integral ini nanti hasilnya adalah ln U ya, ln U hasilnya, atau ln dari sekan theta tambah tangen theta. Oke, kita substitusikan ke sini. Oke, jadi ini ya. Oke. Maka T sama dengan akar C per G ln dari sekan theta. Sekan itu adalah seper cos, atau kalau cos adalah samping per miring, berarti ini miring per samping, berarti X per B. Tambah tangen theta. Tangen theta depan per samping, yaitu akar dari X kuadrat kurang B kuadrat per B. Batasnya dari B sampai C. Masukkan, berarti T sama dengan akar C per G ln. Masukkan nih. C, sama-sama per B ya. C tambah akar C kuadrat kurang B kuadrat per B kurang ln batas bawahnya B ya. B per B tambah 0 ya. B kuadrat kurang B kuadrat 0. Oke, jadi B per B1. Ln 1 adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah T sama dengan akar C per G ln C tambah akar C kuadrat kurang B kuadrat per B. Jadi terbukti bahwa waktu yang dibutuhkan rantai untuk jatuh semua dari meja adalah akar C per G ln C tambah akar C kuadrat kurang B kuadrat per B. Oke ya. Nah, jadi ini adik-adik harus lebih banyak berlatih untuk mengerjakan persoalan dari fisika mekanika yang mungkin modal utamanya adalah mempelajari bagaimana diferensial dan integral dalam matematika. Saya harap adik-adik bisa memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.